Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Lama tidak saling bertemu. Sebenarnya saya mau sekali Zoom dengan kalian. Karena kalau kelas operasional 2 ini saya belum pernah ajak Zoom. Tapi karena mempertimbangkan satu, Zoom itu makan banyak kuota. Kedua, jadi saya tidak mau membebani kalian dengan mungkin kalian di mata kuliah lain banyak Zoom jadi habis kuotanya. Kedua, jujur saya tuh capek kalau host Zoom. Jadi dari saya punya 6 mata kuliah yang saya pegang, baru satu kelas yang ada Zoom satu kali. Itu pun mahasiswanya cuma 16 orang, dan itu 2 jam itu bikin saya betul-betul capek. Karena capek halo-halo. Halo, kau dengar Ji? Halo, halo. Jadi saya kira, ya tapi begini, sebelum saya mulai, kita hari ini akan belajar tentang manajemen persediaan. Eh, jadi sebenarnya ini kan susah ya kalau kita ngajar online ternyata kita mendapati bahwa banyak kelebihan, banyak kekurangannya. Nah, sebagai dosen, saya mau kalian mungkin bilang, wah itu dosen banyak kasih tugas. Ya, sebenarnya banyak dosen-dosen yang kasih tugas karena terbeban. Kita kan harus lihat mahasiswa mengerti atau tidak. Kalau di kelas, dosen bisa berasumsi mahasiswa lihat karena ada interaksi. Kita bisa diskusi, dosen bisa ukur, dosen bisa dapat feelingnya ini kelas mengerti atau tidak. Nah, tapi kalau lewat WhatsApp, lewat chatting, lewat ini kita saya tidak tahu orang pay attention atau tidak, nyimak atau tidak, mengerti atau tidak begitu. Nah, makanya banyak dosen yang mungkin kasih kuis dan lain-lain. Saya juga waktu awal sempat kasih kuis, tidak di kelas ini ya. Cuman habis itu saya ketemu lagi, wah banyak ternyata mahasiswa yang patutuai dosennya, wah kalau kasih tugas, ini kan kuliah online, bukan tugas online, dan lain-lain. Tapi ya begitulah saya kasih materi seperti ini juga pasti dari 30 mahasiswa tidak semuanya perhatikan. Saya tahu pasti banyak tidak perhatikan dan uh, dilihat saja dari view-nya, dari view YouTube-nya itu cuma sedikit atau mungkin juga ada yang view di YouTube-nya tapi dia mute jadi dia tidak perhatikan. Nah, jadi banyak wah teman-teman dosen yang lain mengeluh, kita diskusi. Di satu sisi kita dipatotoi mahasiswa, ada juga teman dosen senior malah ya kasihan ibu-ibu dia Zoom, ternyata mahasiswa pasangkan stiker di mukanya gitu. Jadi kalian mungkin banyak keluhan dari perspektif mahasiswa tentang tidak nyamannya dan kekurangannya kita kuliah online. Tapi ya, dosen-dosen juga pasti ada mengalami seperti itu. Jadi ada dua perspektif lah. Nah, tapi kalau saya pikir untuk nature-nya anak MO2, saya merasa dibandingkan kelas-kelas lain, mahasiswa di kelas manajemen operasional 2 itu lebih banyak yang care, kalian peduli, kalian nonton, jadi saya percaya saya sama kalian. Buat ada satu dua orang, you know who you are, saya tahu kalian siapa yang memang tidak nonton, ya sudahlah, maksudku kan dewasa mikir, kau mau worth it ndak UKT-mu, kau mau bisa dapat pengetahuan atau tidak itu tergantung dari kau gitu. Jadi ya eh, saya tahu kalau dengan kondisi seperti ini saya tidak bisa terlalu idealis. Jadi ya saya bikin saya semaksimal yang saya bisa. Dan tentunya saya seperti biasa selalu melayani pertanyaan dan malah saya senang kalau kelas ini kelas operasional 2 yang kalian ini YSKL dan teman-teman itu Aksa dan teman-teman itu mahasiswanya anak-anaknya cukup perhatian Ji, artinya rajin Ji kalau kalian. Jadi biasanya diskusinya juga hidup, baru banyak yang suka bertanya gitu. Jadi tolong bertanya seperti biasa kalau ada yang tidak dimengerti, oke? Okay? Apa lagi di sebelum saya masuk, saya mau cerita sedikit. Uh, jadi kan banyak kedukaan. Kalau saya berbeda ya biasa Iwela harus curhat time dulu. Jadi ini opa saya kemarin meninggal. Ini kemenakanku, anaknya kakakku. Ini opaku. Beberapa tahun lalu sebelum dia mulai jatuh-jatuh sakit. Dia umur 88 tahun. Kebetulan dia dosen di Unhas. Sampai tahun 90-an dia itu dosen Unhas. Makanya banyak dosen-dosenmu, Pak Dekan, Pak Toha, itu mereka dulu mahasiswanya opaku. Dia ini juga salah satu alasan kenapa saya mau sekali masuk Unhas. Jadi dosen maksudnya. Sebenarnya kalau saya stay di universitas yang lama, wah jabatan jelas, uh, karir pasti lebih terjamin. Bukan terjamin apanya, artinya saingan lebih sedikit lah kalau dinaskan. Ya begitulah. Anyway,
Intinya saya mau kasih tahu aja kalian bahwa ada dulu dalam sejarah ekonomi Unhas ada Prof. Sampoli namanya, dan beliau ini salah satu guru besar di Unhas yang uh, ya perlu kalian, saya mau kasih tahu dia sebagai cucunya, saya mau kasih kenal saya sama kalian gitu. Dia dosennya Pak Anas, dosennya ya dosenmu gitu. Dan dia orang yang sangat baik, dan dia sekarang sudah pergi. Bukan, setahu saya bukan COVID. Sebagai jujurnya saya tahunya dia bukan COVID. Dia sudah 88 tahun, jadi sudah sangat tua. Cuman memang dia demam. Kemudian ya biasalah orang kalau sudah sakaratul maut begitu kan suka sesak. Tapi ya begitu nih. Nah, anyway, makanya in honor of him, saya harus berusaha menjadi dosen yang lebih baik lagi. Walaupun dosen yang lebih baik itu bukan, mungkin harusnya tidak disponsori oleh obat nyamuk ya. Aduh, bukan. Saya bukan mengajar sponsori obat nyamuk. Cuma kebetulan saya begini. Soalnya kalau angle-nya dibalik, aduh berantakan. Jadi ya sudah. Oke, saya kira cukup di situ saja pengantarnya, halo-halonya. Oh iya, satu lagi. Um, ini karena sudah berminggu-minggu di rumah, jadi ya mulai badan sudah mulai jadi lebih gendut, terus walaupun olahraga tapi kok kayaknya fisik agak lebih sakit atau bagaimana. Nah, saya pikir saya saja mungkin sudah suka misalnya mulai kayak mau kurang-kurang fit. Nah, kalian bagaimana? Apakah ada kalian yang tinggal sendiri di rumah atau sendiri di kosan, nggak pulang kampung, atau lagi sakit atau apa? Kalau misalnya begini, kalian ada misalnya sangat berat kuotanya, artinya Jangko bilang, Bu, tolong saya tidak punya kuota. Tapi habis itu tiap hari download film, tiap hari streaming film. Jangan. Jadi yang betul-betul kesulitan untuk akses kuliah online, dan maksudnya semua yang fasilitas yang dikasih Unhas, misalnya kan kita tidak pakai sekolah, atau mungkin apa namanya, kalian tidak dapat bantuan kuota karena bukan anak bidik misi dan lain-lain. Atau kalian sakit tapi sendiri, atau pokoknya kalau ada kesusahan lah, jangan malu-malu, japri saja Ibu Ella. Nanti saya akan usaha apa yang saya bisa bantu. Fakultas Ekonomi itu sebenarnya ada program untuk bantu mahasiswa yang mengalami kesulitan di masa-masa sekarang. Cuman ya memang ya karena dananya terbatas, jadi ini. Jadi tapi misalnya kalian memang butuh sekali bantuan, silahkan hubungi saya, nanti saya coba bantu jembatani ke fakultas, atau enggak, kalau memang saya bisa bantu sendiri, saya bantu sendiri. Oke, pokoknya kalau ada kesulitan hubungi saya. Oke, berapa menit nih? Baik, kita akhirnya masuk ke manajemen persediaan. Manajemen persediaan atau inventory management, kita mau belajar tentang fungsi persediaan, apa-apa saja biaya-biaya, keluar biaya ya dalam kalau kita punya inventory atau kita punya stok, kita punya persediaan, model-model persediaan seperti apa, dan metode penilaiannya. Yang pertama, apa itu inventory? Kalau menurut satu definisi dari Haming dan Nurna Jamudin, inventory itu adalah sumber daya yang diadakan, sumber daya yang dipasok untuk menunjang kelancaran produksi. Yang namanya inventory bisa termasuk bahan mentah, produk jadi, komponen rakitan, bahan pembantu, dan barang sedang dalam proses pengadaan. Jadi misalnya kalau Indomie kira-kira persediaannya apa? Ya dia butuh bahan-bahan, dia harus punya persediaan tepung pasti untuk bikin Indomie, dia harus punya persediaan bumbu-bumbu, bawang-bawang, lombok, dan lain-lain. Semua itu komponen untuk membuat satu Indomie. Dia harus punya persediaan kardus untuk ngepak, dia harus punya persediaan ya macam-macam. Kalau misalnya perusahaan handphone, dia harus punya dia harus punya stok komponennya, jadi chipnya, layarnya, dan lain-lain. Habis itu kalau sudah selesai kan jadi stok handphone, berapa ribu handphone yang sudah jadi. Nah, kemudian itu stok yang didistribusikan dari pabrik, didistribusikan ke toko-toko gitu. Menurut Chase dan Job, inventory management itu adalah bagaimana kita mengendalikan tingkat persediaan. Kita harus tahu kapan kita harus pesan, berapa banyak kita harus pesan, dan kita harus menjamin bahwa barang ini tersedia dengan cukup begitu. Jadi contohnya, kata lain untuk manajemen persediaan disebut juga sistem pengendalian persediaan. Jadi contohnya misalnya Alfamart. Alfamart itu saya sudah sering sebutkan, Alfamart, Indomaret. Kenapa mereka bisa begitu sukses? Karena mereka punya tingkat sistem yang sangat bagus dan tingkat persediaannya juga pas.
Jadi Alfamart itu sangat bagus karena tidak seperti toko-toko kecil yang lain atau yang tradisional. Alfamart itu pakai sistem, jadi dia tahu betul berapa stoknya yang dia perlukan. Kenapa? Karena kalau kita kelebihan stok, ya itu biasanya terjadi di supermarket-supermarket tradisional atau misalnya warung-warung kecil. Itu mereka suka rugi kok dong. Kenapa? Karena terlalu banyak stoknya. Jadi misalnya barang-barang kan expire. Kalau dia stok, dia kira-kira saya butuh gula misalnya 10 bungkus, ternyata yang terjual cuma 9, jadi satu bungkusnya tidak terjual-terjual, expire, nah rugi toh. Jadi dia keluar uang buat beli ini gula, tapi tidak ada yang beli, akhirnya mengalami kerugian. Nah, bayangkan itu baru satu item, bayangkan ada berapa ratus item dalam toko-toko, dalam toko-toko seperti itu. Nah, itu nih, saya mau kasih contoh persediaan ya. Ini kita, kalau saya play begini kalian bisa dengar nggak ya? Jadi ini saya kasih contoh Alibaba. Almost. Bagaimana Alibaba ini banyak, ini gudangnya Alibaba, di mana dia punya jualan banyak barang, kemudian itu barang-barangnya di handle sama robot. Bayangkan ini semua barang-barang yang dia mau jual, sisa diambil, kemudian dia harus stok berapa begitu. Nah, itu kalau contoh di Alibaba. Nah, ini misalnya inventory di supermarket mana ini supermarket. Dia pakai Jadi dia pakai Android. Jadi bayangkan ini kan ada banyak nih sampo. Eskulin saja ada berapa jenis, Sweetsal ada berapa jenis. Nah, itu kan semua ada banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, kita harus tahu secara persis dalam manajemen persediaan, kita harus tahu secara persis berapa banyak barang yang kita punya. Begitu. Berapa banyak barang keluar, berapa banyak barang masuk. Seperti itu. Nah, ini contoh lain, Carrefour. Jadi dia bayangkan di Carrefour itu ada berapa ribuan item, semua kan harus harus terperinci. Misalnya merek Ultra saja itu sudah berapa jenis mie, dia harus tahu ultra besar, ultra sedang, ultra kecil, rasa coklat, rasa ini yang apa namanya low kalori. Nah itu saja satu merek saja sudah berapa jenis dia punya detail item begitu. Nah itu semua harus di stok secara rinci. Kenapa tidak bisa di satu kategorikan saja ya, karena nanti harganya kan beda begitu. Kalau harganya beda, harga belinya beda, harga jualnya beda, margin profitnya juga beda. Jadi itu ada ribuan, semua kita harus rinci berapa stoknya. Seperti itu. Nah, itu contoh di Carrefour. Nah, ini nanti di Amazon. Jadi macam-macam lah. Kita lihat ini orang lagi kerja stok. Ya, jadi kalau perusahaan modern dia sudah, kalau tadi itu supermarket dia bisa pakai aplikasi di Android. Kalau Carrefour dia punya alatnya sendiri, jadi dia bisa input berapa dia punya stok begitu. Nah, ini penting. Kenapa ini penting? Karena kapan kita terlalu banyak barang, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Contoh ya, saya contoh pribadi misalnya apotiku. Apotiku itu sedikit di itemnya karena saya saya menjual barang yang cukup spesifik untuk resep dokter. Nah, itu untuk resep saja dan itu pun resep untuk obat kanker. Jadi artinya tidak terlalu banyak obat yang saya stok. Nah, dulu sebelum saya pakai sistem, sebelum saya pakai ERP, itu pegawaiku itu kira-kira saja. Oh, biasanya obat A terjual kurang lebih 10 dos gitu. Jadi dia pakai feeling karena tidak pakai sistem. Nah, jadi karena pakai feeling itu terjadi banyak masalah. Ternyata obat itu padahal expire-nya 2 tahun. Tapi lewat expire. Nah, kita rugi. Kemudian karena stok misalnya sudah menipis, terus kita sudah habis, stoknya sudah habis, kita tidak tahu bahwa barangnya sudah habis. Jadi sudah habis kita lihat, kosong nih, baru mau pesan. Jadi datang orang mau belanja, kita tidak bisa layani, rugi lagi. Kemudian habis itu karena tidak pakai sistem, ketika kita terlambat pesan, ya barang juga baru diantar, lama baru diantar, akhirnya ya terjadi berbagai macam masalah. Nah, setelah kita pakai sistem, kita jadi tahu persis, oh dalam 1 minggu itu penjualan anggaplah 10 box. Jadi saya harus pesan, jangan pesan pas-pas 10, saya harus ada buffer, ada cadangan. Jadi saya pesan 12. Jadi kalau misalnya stok sudah menipis, stoknya sudah terjual misalnya, kan tiap hari beda-beda penjualan. Kadang-kadang satu hari bisa terjual misalnya, anggaplah 10 itu saya
12 itu saya jual untuk 1 minggu. Nah, anggaplah hari keempat, ih